Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pagi hari ini mari bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-10. Yang berbunyi, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul sedih tapi tetap beriman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca perikop ini kita melihat sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki bernama Elkana. Dia punya istri yaitu Hana dan Penina. Hana ini dia adalah perempuan yang mandul, dia tidak bisa mempunyai keturunan atau tidak bisa mempunyai anak. Dan dia mengambil seorang istri lagi yaitu Penina. Penina dia mempunyai keturunan atau dia punya anak. Sehingga Penina ini selalu menghina Hana. Penina ini selalu mengelok-olok Hana. Tetapi kita melihat kisah ini. Hana dia mempunyai hati yang hancur karena Penina selalu menyakitinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Hana dia tidak mencurahkan isi hatinya kepada sesamanya, kepada rekan-rekannya, tetapi dia mencurahkan keluhan hatinya kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, di ayat yang tadi, Hana berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Eli ketika dia melihat Hana berdoa, malah justru Hana dibilang dia sedang mabuk. Sekalipun hati Hana sakit, tetapi dia tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Justru dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat contoh lain di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 26 dan ayat 27, di sana dikatakan, perempuan itu seorang Yunani bangsa Silo-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah ini, ada seorang perempuan Siro-Fenisia. Ia adalah bukan seorang Yahudi, tetapi dia berasal dari Tirus dan Sidon. Dia datang kepada Yesus untuk minta penyembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Perempuan ini dikenal karena imannya yang teguh, ketekunannya di dalam permohonannya kepada Tuhan. Bahkan dia punya kerendahan hati yang akhirnya hal itu membuat Yesus mengabulkan permintaannya. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya mendengar ada kesaksian juga. Ada seorang jemaat, dia suami istri terlilit dalam hutang. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, tentunya mereka minta supaya hutangnya diselesaikan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah sungguh-sungguh berdoa berharap kepada Tuhan, yang terjadi justru istrinya sakit dan dia harus masuk ke rumah sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di luar nalar yang mereka pikirkan, ternyata itu adalah cara Tuhan untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Ketika istrinya masuk dan dirawat di rumah sakit, ternyata hutang mereka justru bisa diselesaikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, Efesus 3 ayat 20 di sana dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita melihat karena iman dan ketekunannya, Tuhan mengingat juga doa Hana. Sehingga Hana dapat mengandung dan melahirkan seorang anak yaitu Samuel. Bahkan Tuhan juga menyembuhkan anak dari perempuan Siro-Fenisia. Dan dari kesaksian yang sudah kita dengar tadi juga, Tuhan juga punya cara untuk menyelesaikan persoalan suami istri itu. Mari Bapak Ibu, apapun keberadaan kita saat pagi hari ini, mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang sedih, lemah, bahkan mulai putus asa, atau sepertinya ada dalam lembah kelam. Tetapi biarlah melalui kisah kita pagi hari ini, kita punya pengharapan di dalam Tuhan.
Sekalipun masalah datang silih berganti datang dalam hidup kita, tapi iman kita tetap di dalam Kristus. Iman kita tetap kuat, pengharapan kita ada di dalam Kristus. Karena Tuhan mampu dan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Biarlah pagi hari ini menjadi perenungan buat setiap kita. Jangan kita kehilangan iman. Seperti judul yang saya berikan, sekalipun sedih, kita tetap punya iman di dalam Kristus. Sedih tapi tetap beriman di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu datang dalam kehidupan kami. Apapun keberadaan kami, biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami mau tetap melekat kepada Engkau, karena hanya Engkaulah sumber jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata atas setiap kami. Berkati umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu tetap nyata atas kehidupan mereka. Bahkan Engkau sanggup mengerjakan apa yang mereka doakan. Engkau mampu melakukan lebih dari apapun yang kami doakan dan pikirkan. Mujizat-Mu tetap bekerja dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuki hari yang baru. Engkau selalu ada beserta dengan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.